Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Askia dengan NPM 22130240091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem. Jadi, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Istilah tersebut menggambarkan suatu komunitas organisme, baik itu tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme, serta lingkungan sekitar di mana mereka hidup seperti tanah, air, udara, dan kondisi geografis lainnya. Ekosistem melibatkan interaksi yang kompleks antara organisme dan komponen lingkungan. Organisme hidup dalam ekosistem saling bergantung untuk bertahan hidup dan memperoleh sumber daya yang mereka butuhkan, seperti makanan, air, tempat berlindung, dan kondisi yang sesuai. Interaksi ini meliputi siklus makanan, pernapasan, reproduksi, dan banyak lagi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen ekosistem. Jadi komponen ekosistem itu ada dua, komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk pertama, kita akan membahas komponen biotik terlebih dahulu. Jadi, komponen biotik adalah semua organisme hidup yang ada dalam suatu ekosistem. Mereka terdiri dari berbagai tingkat kehidupan, mulai dari mikroorganisme hingga tumbuhan dan hewan, seperti produsen, konsumen, pengurai, dan parasit. Untuk produsen sendiri, yaitu organisme yang mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya, produsen adalah tumbuhan hijau dan beberapa jenis bakteri. Untuk konsumen adalah organisme yang mendapatkan energi dengan memakan bahan organik lain. Mereka dibedakan menjadi beberapa tingkatan, yaitu konsumen primer. Mereka memakan tumbuhan atau produsen langsung. Contohnya adalah hewan herbivora seperti kambing dan sapi. Yang kedua, konsumen sekunder. Mereka memakan konsumen primer. Contohnya adalah hewan karnivora seperti singa dan serigala. Untuk konsumen tersier, mereka memakan konsumen sekunder. Contohnya adalah hewan karnivora puncak seperti harimau dan singa. Untuk pengurai atau dekomposer adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa organik dan mengembalikan nutrisi ke dalam lingkungan. Mereka membantu dalam proses dekomposisi bahan organik yang mati. Contohnya adalah bakteri, jamur, dan beberapa jenis serangga. Untuk parasit adalah organisme yang hidup di dalam atau pada organisme lain dan mendapatkan nutrisi dari inangnya. Mereka biasanya merugikan inangnya. Contohnya adalah kutu, lalat, dan cacing parasit. Komponen-komponen biotik ini saling berinteraksi dan membentuk jaring-jaring makanan dan hubungan ekologis lainnya dalam suatu ekosistem. Untuk selanjutnya, kita akan membahas komponen abiotik. Jadi, komponen abiotik adalah unsur non-hidup dalam suatu ekosistem yang mempengaruhi kehidupan organisme. Mereka meliputi faktor fisik, kimia, dan geologis yang mempengaruhi ekosistem, seperti air, udara, cahaya, tanah, dan masih banyak lagi. Ketersediaan air yang baik sangat penting bagi organisme hidup. Kualitas air termasuk suhu, kejernihan, oksigen terlarut, dan kandungan nutrisi mempengaruhi organisme air seperti ikan dan plankton. Untuk udara, komponen yang sangat penting bagi ekosistem. Karena jika tidak adanya udara seperti oksigen dan karbon dioksida, maka makhluk hidup yang ada tidak akan bisa hidup. Tanah juga merupakan komponen yang penting dalam ekosistem darat. Kualitas dan komposisi tanah mempengaruhi kesuburan, penahan air, dan ketersediaan nutrisi bagi tumbuhan. Faktor-faktor seperti tekstur tanah, keasaman, dan kandungan nutrisi sangat penting. Cahaya adalah sumber energi utama dalam ekosistem. Tingkat intensitas, lamanya penyinaran, dan spektrum cahaya mempengaruhi fotosintesis tumbuhan dan pola aktivitas organisme lain. Komponen-komponen abiotik ini berinteraksi dengan komponen biotik
dan membentuk lingkungan yang beragam dalam suatu ekosistem. Perubahan dalam komponen abiotik dapat memiliki dampak signifikan pada organisme hidup dan keberlanjutan ekosistem. Untuk materi selanjutnya yaitu macam-macam ekosistem. Ekosistem dibedakan menjadi dua. Yang pertama ekosistem alami dan ekosistem buatan. Jadi untuk ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia yang signifikan. Mereka telah berkembang selama ribuan atau jutaan tahun dan terbentuk oleh interaksi kompleks antara komponen biotik dan abiotik. Contohnya gurun, pegunungan, hutan, laut, sungai, pantai, dan savana. Untuk komponen buatan, yaitu ekosistem yang dibuat oleh manusia dengan tujuan khusus. Mereka biasanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia, mempertahankan atau memperbaiki lingkungan, atau sebagai sarana pendidikan dan penelitian. Contohnya sawah, kolam, akuarium, kebun, tambak, dan mangrove. Untuk lebih jelasnya, akan saya perlihatkan gambar-gambar dari ekosistem alami dan ekosistem buatan. Thank you for watching.